Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulai Fernanda, NIM 19030606089 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari dosen saya, dari dosen saya itu dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Yaitu pertanyaan pertama yaitu jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia sesuai dengan literatur. Oke. Semenjak tahun 1980, industri ayam ras telah berkembang dari skala kecil hingga mencapai skala komersial dengan kemajuan yang pesat. Bahkan pada beberapa periode juga telah dapat melakukan ekspor ke luar negeri. Arah pembangunan industri ayam ras dari waktu ke waktu cenderung menuju usaha padat modal, sekalipun pemerintah pada periode 1975 sampai 1995 krisis pada perkembangannya sempat juga terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia pada periode 1997 sampai 1998 yang menyebabkan industri ayam ras hampir kolaps atau hampir hancur dikarenakan krisis tersebut. Ditambah lagi dengan terjadinya wabah penyakit flu burung yang melanda Asia pada tahun 2004 sampai 2006 yang mengakibatkan produksi ayam ras di Indonesia turun sampai 60%. Namun demikian, industri ayam ras di Indonesia sendiri naik dan menerapkan yang namanya biosecurity, sehingga sebagian besar dari peternak ayam ras skala menengah hingga kecil itu terbantu dengan hal tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan jenis-jenis unggas untuk pedaging yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu kurang lebih, kalau nggak salah, ada 3 strain ayam, yaitu strain Cobb yang dikembangkan lebih dari 60 negara. Strain ini memiliki fokus pengembangan untuk memperbaiki performa rasio pakan FCR. Secara genetik, strain ini dikembangkan untuk memiliki pembentukan daging dada yang masif. Selanjutnya ada strain Ross. Strain ini dikembangkan untuk memiliki FCR yang efisien, pertumbuhan yang cepat, daya tahan hidup yang lebih baik dan lebih kuat. Seterusnya ada strain Hybro. Strain ini fokus pengembangan strain ini itu untuk ketahanan daya hidup, performa, dan dapat berhidup di daerah tropis yang cukup baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa unggas pedaging dengan memberikan satu contoh dari jurnal. Dikutip dari mana ya? Tadi. Dikutip dari jurnal, apa nama jurnalnya? Pengakuan. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, yaitu berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang dapat diberikan pada ternak unggas pedaging diambil dari literatur. Diambil dari jurnal kebutuhan gizi ternak unggas di Indonesia oleh Biospe Cateren dari Balai Penelitian Ternak. Dapat dikelompokkan
kebutuhan gizi ayam ras pedaging atau ayam broiler dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu umur 0 sampai 3 minggu atau starter, 6 starter, dan 3 sampai 6 minggu untuk finisher. Terus kebutuhan gizi ayam pedaging hanya dibatasi pada paling penting saja, yaitu protein, energi, asam amino lisin, metionin, dan asam amino metionin, plus sitisin dan kalium. Terus kebutuhan untuk ayam pedaging umur 0 sampai 3 minggu itu 23%, dan dengan minimumnya 19%, dan turun menjadi 20%. Selanjutnya umur 3 sampai 6 minggu yaitu kebutuhan minumnya 1000 ekor per hari di umur 1 sampai 3 minggu sebanyak 58 sampai 167 liter per hari untuk 1000 ekor, dan untuk umur 4 sampai 6 minggu itu sebanyak 152 sampai 308 liter. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas, dan sebutkan contoh dari jurnal. Dikutip dari jurnal pengaruh pencahayaan berselang dan dua jenis alas kandang terhadap presentasi lemak abdominal dan ayam kampung dengan sistem intensif, dari Andi Syarif, Stein Kudus, Jawa Tengah. Pencahayaan lingkungan terhadap performa unggas memberikan lingkungan dan pencahayaan. Dari hasil penelitian di jurnal tersebut tidak ada pengaruh interaksi pencahayaan yang signifikan berselang dan dua jenis alas kandang terhadap presentasi lemak abdominal. Pencahayaan memungkinkan unggas untuk menetapkan keserasian dan mensinkronkan atau menyamakan banyak fungsi esensial. Pada prinsipnya, berbagai usaha yang dilakukan pada program manajemen pemeliharaan ternak unggas adalah dalam rangka mendapatkan kondisi eksternal pemeliharaan yang paling optimal dan nyaman bagi ternak sehingga secara maksimal. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manajemen apa saja yang harus dipersiapkan peternak pada periode finisher. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan kandang tertutup dengan kandang terbuka dan bagaimana hubungan dengan performa unggas yang dipelihara di dalamnya. Oke, untuk itu untuk sistem kandang tertutup atau closed house, semua dinding kandangnya tertutup. Sistem ventilasi atau pergerakan udara itu melalui kipas dan dialirkan melalui satu arah. Untuk sistem kandang terbuka, semua dinding kandangnya terbuka sehingga mendapatkan angin yang bebas dan sirkulasi udara yang bebas dari alam. Hubungannya terhadap performa unggas broiler pada kandang sistem closed house rata-rata memiliki
rata-rata lebih baik dibandingkan pada sistem open house, kecuali pada nilai konversi ransomnya. Presentasi indeks performa yang merupakan salah satu faktor indikator keberhasilan dalam budidaya broiler lebih baik pada kandang sistem closed house. Akan tetapi nilai tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan standar indeks performa yang harus dicapai dalam budidaya broiler, yaitu 300 atau lebih dari angka tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas unggas pedaging dari literatur jurnal. Oke. Jurnal yang diambil yaitu di sini dampak flu burung terhadap produksi unggas dan kontribusi usaha unggas terhadap pendapatan peternak skala kecil di Indonesia. Dari Nyak Ilham dan Yusmihat Yusja. Apa tadi? Secara agregat, dampak wabah flu burung menyebabkan penurunan mangsa pendapatan dari usaha unggas yang terinfeksi dari 83,5% menjadi 68,7%, dan usaha unggas yang tidak efisien dari 83,1% menjadi 75%. Namun secara nominal tidak, karena peternak juga punya usaha lain sebagai sumber pendapatannya. Selanjutnya pertanyaan ke-9 yaitu jelaskan apa saja yang harus disiapkan peternak pada saat periode brooder. Oke. Yang pertama yaitu kontrol temperatur, kedua kepadatan, ketiga ventilasi, keempat jumlah pakan dan minuman jumlah pakan dan minum dan ketinggiannya. Kelima jaga liter tetap kering. Keenam lightingnya, pencahayaannya. Ketujuh penangkapan ayam. Sekian, saya sudah sampai sini.